英雄がいます。Halo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai alasan Orochimaru tidak menyerang Konoha ketika Minato menjadi Hokage. Jadi tidak usah berlama-lama lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Sampai saat ini masih banyak misteri di Naruto yang belum terpecahkan, bahkan tidak mendapat penjelasan sampai seri Boruto muncul. Seperti misteri kematian Hokage pertama ataupun siapa orang tua dari Sannin legendaris Konoha. Hal-hal semacam ini tidak mempunyai penjelasan di Naruto dan seperti dilupakan begitu saja oleh Masashi Kishimoto. Jika saja ada spin-off Naruto yang akan menceritakan kisah hidup ninja legendaris lainnya, maka itu tentu sangat luar biasa. Sekarang kita hanya bisa berharap jika suatu hari nanti, plot misterius itu akan diperlihatkan pada seri Boruto ke depannya. Salah satu momen epik yang mungkin kita lihat saat itu adalah tentang Orochimaru menyerang Konoha ketika Minato memimpin desa tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia Shinobi ketiga selesai, Hiruzen memutuskan mundur sebagai Hokage ketiga. Ketika pemilihan Hokage tiba, Hiruzen mengusulkan Minato yang menjabat sebagai Hokage keempat. Namun pihak oposisi yakni Danzo Shimura, menentang usulan Hiruzen karena Minato waktu itu masih sangat muda. Dia lebih memilih Orochimaru yang merupakan salah satu dari Sannin legendaris Konoha dan cukup terkenal di desa lainnya. Namun Danzo melupakan fakta bila masa Orochimaru di Perang Ninja sebelumnya, sebenarnya tidak benar-benar mentereng layaknya Minato. Para Sannin ini bahkan pernah mengalami kekalahan dalam perang dan hampir mati ketika melawan Iwagakure serta melawan Hanzo Salamander. Sementara jika kita membandingkannya dengan Minato, kalian semua pasti sudah mengetahui jawabannya. Seperti yang kalian ketahui bahwa berkat dirinya lah Konoha menang besar melawan Iwagakure pada Perang Shinobi ketiga. Inilah yang menjadi alasan Hiruzen memilih Minato menjabat sebagai Hokage keempat. Meskipun usia Minato masih sangat muda, dia telah mampu membuat prestasi besarnya melebihi Sannin legendaris tersebut. Danzo akhirnya kecewa lalu pergi bertemu Orochimaru dan menyampaikan kepadanya semua hasil rapat tersebut. Orochimaru terlihat sedang melakukan sebuah penelitian atau eksperimen berbahaya yang sebenarnya sangat dilarang oleh Hokage ketiga. Namun Orochimaru berhasil mengelabui gurunya itu dan bahkan mencuri gulungan milik Hokage pertama, untuk mencari tahu kemampuan terlarang milik Tobirama. Kemampuan itu tentu saja adalah Jutsu Edo Tensei yang sedari dulu sudah menjadi incaran Orochimaru sejak lama. Tapi perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya itu merupakan kedua kalinya Orochimaru mencari tahu kemampuan terlarang dalam gulungan rahasia itu. Sebelumnya setelah Perang Ninja kedua terjadi, Orochimaru telah melakukan eksperimen tentang sel Hashirama. Dia bergabung atau bekerja sama dengan Danzo Shimura dalam organisasi Anbu Hitam milik Danzo tersebut. Dia dengan Danzo berencana untuk memunculkan kembali kemampuan Mukuton milik Hokage pertama pada tubuh shinobi muda maupun yang sudah tua. Pada waktu tertentu dia kemudian berhasil melakukannya pada satu anak kecil yang kita semua kenal dengan sebutan Yamato. Di momen ini sebenarnya Orochimaru telah lama melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai desa Konoha yang dibangun oleh Hiruzen. Hiruzen secara tegas melarang siapapun yang melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan di Konoha menggunakan jutsu di gulungan Hokage pertama. Namun Orochimaru tidak mendengar hal itu dan terus melakukannya bahkan sampai pada Minato menjabat sebagai Hokage keempat. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Orochimaru tidak menyerang desa Konoha saat itu? Padahal waktu itu Orochimaru bisa saja melakukannya bersama Danzo ataupun dengan para anggota dari klan Uchiha lainnya. Jika dia dan Danzo melakukan kerjasama dengan Uchiha, maka peperangan itu akan terjadi secara besar-besaran. Akan terjadinya sebuah pertarungan hebat antara Minato melawan Orochimaru, ataupun Danzo melawan Hiruzen di desa Konoha. Karena pada saat pemilihan Hokage terjadi, sebenarnya anggota Uchiha menginginkan Fugaku terpilih sebagai Hokage keempat. Namun hal itu tidak pernah terjadi dan seakan-akan mereka dilupakan begitu saja oleh Hiruzen Sarutobi. Dari sinilah kebencian Uchiha mulai meningkat karena merasa dianaktirikan oleh Hokage ketiga itu. Minato juga pernah mengaku kepada Kakashi bahwa banyak orang yang tidak setuju jika dirinya menjabat sebagai Hokage. Kita bisa berasumsi kalau yang dimaksud Minato tentu saja adalah Danzo dan Orochimaru serta anggota dari Uchiha.
Mungkin Fugaku di momen itu tidak pernah ingin mengajak anggotanya untuk melakukan kudeta. Namun saat insiden Kyuubi terjadi, mereka dituduh lalu memikirkan bahwa inilah momen tepat untuk melakukan pemberontakan. Kebencian mereka terhadap desa di saat Minato menjabat sebenarnya belum terlalu buruk seperti setelah Minato mati. Hanya saja mereka tetap kecewa berat dengan sikap Hiruzen yang membeda-bedakan Uchiha dengan klan lainnya di desa. Di momen tersebut Orochimaru maupun Danzo harusnya bergerak untuk melakukan sebuah rencana propaganda. Namun diketahui Orochimaru tidak melakukan apa-apa ketika Minato menjadi Hokage keempat. Dia tetap fokus pada satu program utamanya yakni melakukan eksperimen dan mengembangkan kemampuannya. Dia juga menjalankan semua itu tanpa ada hambatan sama sekali, serta Minato pun tidak memiliki sikap curiga kepadanya. Lalu ada sebuah pertanyaan, apakah Orochimaru takut terhadap Minato saat itu? Admin memiliki dua pendapat berbeda dari beberapa fans Naruto yang admin baca dalam kolom komentar video channel ini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa Orochimaru memang takut kepada sosok Minato itu. Mereka menilai kalau Minato saat itu telah mencatatkan sebuah sejarah besar yang membuat Konoha menang dalam sebuah perang besar. Serta dia juga dikenal sangat ditakuti oleh semua ninja dari keempat desa lainnya. Ketakutan mereka tersebut membuat komandan-komandan pasukan desa itu menyuruh anggotanya untuk lari bila melihat Minato. Perintah ini tentu saja bukan hanya sekedar dongeng biasa, melainkan kebijakan ini menjadi hal yang sangat wajib bagi desa-desa tersebut. Raikage keempat dan Bi pernah menghadapi Minato secara langsung saat di Perang Dunia Ninja ketiga. Rumor kehebatan Minato saat itu tidak membuat Raikage goyah dan mencoba melawannya meskipun telah dilarang oleh anggotanya. Akhirnya kita semua tahu bahwa level Raikage ternyata masih jauh di bawah Minato dan bahkan dia mesti dilindungi oleh Bi agar selamat dari serangan Minato. Inilah yang menjadi alasan fans tersebut berasumsi bila Orochimaru tentu tidak akan meremehkan seorang Minato. Orochimaru memang jenius tapi Minato masih lebih jenius dibandingkan dengannya. Lalu pendapat yang kedua adalah Orochimaru saat itu sama sekali tidak merasakan sebuah tekanan ataupun ketakutan jika harus melawan Minato. Para fans Naruto ini lebih melihat kalau Orochimaru masih belum memiliki alasan cukup jelas untuk melakukan sebuah pemberontakan saat itu. Dia tidak punya masalah dengan Minato dan kemungkinan hanya memiliki masalah dengan Hiruzen Sarutobi. Dalam databook resmi Naruto kecil juga dikatakan bila Orochimaru lebih fokus mengembangkan kemampuan Edo Tensei-nya daripada memberontak. Kalaupun dia ingin merebut kekuasaan dari tangan Minato, maka jalannya tentu tidak akan mudah. Di desa juga masih ada Jiraiya yang siap untuk menghadapinya bila Orochimaru melakukan sebuah penyerangan. Jadi kesimpulannya adalah dua pendapat tersebut sama-sama memiliki penjelasan yang cukup masuk di akal. Mungkin untuk dua pendapat ini admin serahkan kepada kalian saja mau pilih teori yang pertama ataupun yang kedua. Namun admin sendiri masih yakin jika level kemampuan Minato saat itu masih jauh lebih kuat dibandingkan Orochimaru. Akan tetapi proses kemenangan Minato akan berlangsung dengan sulit karena ular itu sangat sulit untuk dilumpuhkan dengan cara yang biasa. Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Dan masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.